Emang bener yang namanya investasi itu bisa diwarisin? Mau dong masih nggak warisannya? Memang yang namanya investasi itu bukan wajib pajak. Iya. Iya betul mas, nggak semuanya. Tidak semuanya investasi itu wajib pajak, tapi minimal sudah ada SPT-nya. Ya kalau misalnya dilaporkan pajaknya, betul, harus ada SPT. Nah, tapi ada salah satu jenis investasi seperti properti, yang dimana kalau mau balik nama itu memerlukan biaya, dan biayanya itu tidak mahal, murah. Tidak murah ya betul. Tidak kalau misalnya murah. diwariskan ya masih nggak ya? Kalau misalkan mau diwariskan, nah ada nggak sih yang free? Cakep. Masuk. Di BTS bersama gua Ingga Putra dan saya Putri Manggasi. Kita mau kasih tahu jenis investasi yang bisa diwariskan secara free. Penasaran apa aja? Simak terus di BTS Belajar Tapi Santai. Nah, investor, barusan seperti yang tadi kita bilang, ada beberapa jenis investasi yang sebetulnya bisa diwariskan secara gratis. Wow, apa itu? Nah, kurang lebih kita udah mensortir beberapa, tapi salah satu di antaranya mungkin investor tahu, yaitu adalah saham. Betul, Mas Ingga, saham. Kenapa begitu, Mbak Putri? Ya, misalnya Mas Ingga punya saham di sekuritas mana ya? Betul. Mungkin kalian bisa nunjukkan kalau memang hubungan kalian memang misalnya ibunya ada yang habis wafat ya kan, mungkin bisa menunjukkan adanya kakak. Nanti kalian harus punya rekening di sekuritas tersebut. Betul. Dan harus dipastikan juga bahwa itu masih aktif. Iya, dan nanti bisa nilai asetnya dipindahkan ke saham di rekeningnya yang baru ditinggalkan ibunya. Benar. Yang kedua. Yang kedua. Oh, belum. Itu udah itu yang pertama. Yang kedua itu reksadana. Kurang lebih kerjanya juga sama kayak seperti yang di saham. Dia sama-sama ke sekuritas juga kan, masih nggak sama-sama harus buka rekening juga. Betul. Di mana nanti nilai portofolionya akan dipindahkan ke rekening yang baru tersebut. Cakep. Ya. Yang ketiga itu ada yang namanya surat utang, obligasi, sukuk dan lainnya. Nah, itu kadang-kadang kalau misalnya surat utang itu ada yang memang bisa langsung ada yang bisa dicairkan, ada yang nggak bisa, masih nggak masuknya gitu. Harus nunggu jatuh temponya. Benar, karena kalau kita cairkan itu biasanya kena denda tuh Mbak Putri. Iya betul, dan tidak bisa juga. Jadi mendingan ada yang memang baru bisa diambil 6 bulan yang ke depan atau berapa tahun lagi gitu. Sabar aja jadinya investor. Selanjutnya apa Mbak Putri? Yang keempat tuh adalah tabungan atau deposito. Ini agak butuh proses dulu karena memang harus ada ke bank tersebut dan juga harus ada verifikasi ya dari banknya. Dan itu tidak semudah seperti yang step 1-2 masih enggak. 1-2 itu maksudnya saham sama reksadana ya. Jadi memang harus ada kunjungan dulu, ada bukti kematian dulu mungkin ya gitu. Dan itu lumayan cukup painful proses tuh. Ya. Tuh. Yang keempat. Yang terakhir masih enggak. Apa tuh? Yang paling gampang. Apa? Emas, masih enggak. Betul. Emas itu adalah suatu investasi yang paling gampang diwariskan kepada anak, cucu, cicit, karena itu free. Dan memang kalau misalnya kita punya emas fisik, mungkin ya udah tinggal jual aja kan ke toko-toko yang terdekat gitu. Tinggal kasih bahkan, jadi lebih enak. Iya. Gitu. Kurang lebih itu jenis investasi yang bisa diwariskan. Mungkin yang tadi seperti masih nggak perlu disebutkan yang tadi di awal, properti juga merupakan aset investasi, tapi mungkin harus ada biaya terlebih dahulu. Biaya balik nama. Kalau misalnya memang kalian mau mengatasnamakan ke diri kalian, gitu. Well, kurang lebih itu aja BTS yang bisa kita sampaikan hari ini. Yang pasti info ini sangat-sangat bermanfaat buat investor yang ingin mengatasnamakan atau ingin mengalihkan investasi dari orang tua ke investor. Jangan lupa di-share video ini karena kita yakin video ini sangat-sangat bermanfaat buat investor dan teman-teman investor yang belum tahu. Kalau gitu, sekian BTS hari ini. Gue Ingga Putra. Saya Putri Manggasi. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.